Tema ini tema ini sangat menarik dan tentu saja sangat bermanfaat, khususnya bagi kita yang bergelut dalam dunia akademik, penulisan maupun penelitian. Banyak dari kita yang mungkin sudah menghasilkan karya ilmiah, namun kerap kali hasilnya hanya disimpan di perpustakaan atau publikasi akademik. Padahal karya-karya ini sebenarnya bisa dan memiliki potensi besar untuk dijadikan buku yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang luas dan memberikan manfaat yang lebih luas pula. Hari ini kita berkesempatan untuk belajar dari para ahli yang akan memberikan ilmu dan pengalamannya dalam mentransformasikan karya ilmiah menjadi buku yang menarik dan mudah diakses oleh pembaca umum. Saya harap kita semua dapat menyerap banyak wawasan dari sesi ini, baik tentang cara menulis, menyusun, hingga mempublikasikan karya ilmiah kita dalam bentuk buku. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan dalam mempersiapkan acara ini. Terima kasih atas dukungannya, dan semoga webinar ini berjalan dengan lancar serta membawa manfaat besar bagi kita semua. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Komarudin yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja, ini dia yang kita tunggu materi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Hamid Samiaji, selaku dosen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Halo Mas, sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, langsung saja ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Oke, baik. Yang terhormat ya, Direktur Utama Grand Book Publishing Indonesia ya, dan rekan-rekan panitia yang telah menyelenggarakan acara yang keren ini ya, dan para peserta yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, karena bagaimanapun ya, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk saling belajar bersama ya. Kemudian yang kedua, salat serta salam mudah-mudahan disurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan dari umatnya beliau. Gitu. Ya, langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih kepada Green Book Publishing Indonesia karena diberikan kesempatan untuk sharing ya, berbagi pengalaman kaitannya dengan bagaimana mengubah karya ilmiah ya menjadi buku yang berkualitas. Oke, nah langsung saja saya mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Pernahkah Anda mengubah karya ilmiah atau hasil penelitian Anda, skripsi, tesis, disertasi menjadi sebuah buku? Ada nggak di sini yang sudah pernah mengubah karya ilmiahnya menjadi sebuah buku? Halo? Belum ya? Atau mungkin ada yang Mbak, sudah pernah tapi belum berani belum. untuk bersuara gitu ya? Ya. Bagi Anda yang belum pernah melakukannya, nah ini wajib mencobanya sendiri secara langsung ya. Karena
apa namanya, faktanya ya, menyusun buku dari hasil penelitian ini tidak serumit yang dibayangkan. Ya. Di samping itu, dengan menerbitkan hasil penelitian Anda menjadi buku, ya, branding diri dan popularitas Anda sebagai penulis ini otomatis akan meningkat gitu ya. Kan apalagi bagi kaum akademis ya. Biasanya apa namanya? Target luaran dari hasil penelitian itu kan ya publikasi jurnal ya di jurnal nasional terakreditasi atau bereputasi ataupun jurnal internasional yang indeks Scopus gitu. Nah, mungkin masih sedikit ya untuk publikasi di buku gitu. Nah, kemudian sebelum kita mencoba ya bagaimana mengubah karya ilmiah menjadi buku, nah, tentu kita harus memahami terlebih dahulu ya perbedaan daripada karya ilmiah dan buku. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Pak, Jelas, terdengar. Pak. Jelas ya. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Baik. Pak. Ya, saya lanjutkan. Oke, ini slide share screen-nya sudah jalan belum? Oh, ini. Tadi masih ada ini ya. Oke. Nah, sekarang mari kita coba pahami perbedaan karya ilmiah dengan buku ya. Nah, kalau kita lihat dari segi bentuknya, ya, karya ilmiah itu memang mirip buku ya. Tapi kalau buku ya benar-benar buku. Gitu. Kemudian dari sisi ketebalan, ya, kalau karya ilmiah itu sering berada di batas terbawah atau jarang berada di batas ketebalan tertinggi. Dan biasanya aturan ketebalan buku sama apa namanya karya ilmiah ini berbeda gitu. Ya. Kalau buku itu biasanya terbatas pada permintaan pasar ya. Atau biasanya kalau kita mengacu pada kebijakan di Perpusnas, buku-buku teks itu ya paling minimal itu adalah 60 sampai dengan 100 halaman. Nah, kalau teman-teman mau menerbitkan buku ilmiah terutama ya, kok hanya 60 halaman kan kayaknya kurang patut gitu ya. Ya paling nggak minim-minim ya 100 sampai 150 halaman. Oke. Kemudian kalau karya ilmiah itu penulisnya adalah peneliti. Ya, tetapi kalau buku ya penulis yang memiliki apa namanya kewajiban kepada seorang pembaca. Ya. Jadi kalau karya ilmiah kan ya teman-teman di situ sebagai peneliti. Tapi kalau teman-teman menulis sebuah buku, kan bagaimana kemudian menarasikan buku itu bisa diterima dan dibaca oleh orang-orang secara umum. Kemudian tujuannya, kalau karya ilmiah itu untuk membuktikan kompetensi akademis, ya artinya ya juga sebagai tanggung jawab untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi, ya. Tapi kalau buku itu ya untuk mengkomunikasikan ide dengan para pembaca. Artinya kita punya gagasan apa, yaitu kemudian dinarasikan dengan bahasa-bahasa yang umum gitu. Kemudian dari segi pembaca ya, orientasi pembaca kalau karya ilmiah ya pengujinya ya. Makanya biasanya kalau teman-teman dosen atau mahasiswa melakukan penelitian kan kemudian ada monef ya. Kayak gitu. Dari penguji. Atau misalkan ketika teman-teman mau sidang skripsi gitu kan, akan diuji. Kemudian kalau buku, ya ini semua orang ya, sivitas akademika dan masyarakat umum yang terkait dengan subjek apa namanya buku itu sendiri, gitu ya. Itu kalau dari segi sasaran pembaca. Kemudian kalau dari segi tujuan, ya, ini untuk karya ilmiah untuk menguji sebuah penelitian. Kalau buku, ya ini kita sebagai penulis ya belajar, ya juga mempelajari, ya, pembaca juga demikian. Kemudian dari segi keilmuan, karya ini membutuhkan penjelasan yang sistematis, ya. Tapi kalau
buku, ini bagaimana kemudian buku itu dinarasikan agar bisa diserap ya oleh pembaca dan kita bisa membangun sebuah ide agar bisa tersampaikan dan bisa dipahami dengan baik oleh pembaca masyarakat luas. Gitu. Kemudian dari segi pendekatan, kalau karya ilmiah tentu pembahasan untuk pembelaan dari apa yang kita teliti, gitu ya. Nah, tapi kalau kita menulis buku itu ya memberikan keterbukaan untuk diskusi dan tukar pikiran ya secara luas gitu. Kemudian secara pengelolaan subjek, kalau karya ilmiah itu umumnya sangat teknis dan rinci dan prosedural. Ya, artinya kalau teman-teman membuat skripsi, tesis, disertasi itu kan sistematikanya harus runtut ya, mulai dari bab 1 pendahuluan ya, kemudian bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 5-nya kesimpulan, daftar pustaka. Nah, itu kan harus sistematis. Tapi kalau buku ini tidak ada teknisnya, tetapi antar bab dengan bab berikutnya itu harus saling berkaitan. Itu agar apa? Pembahasannya itu tidak melompat, gitu ya. Kemudian dari segi bahasa, kalau karya ilmiah itu kan bahasanya adalah bahasa-bahasa yang sulit, gitu ya, bahasa-bahasa yang ilmiah, gitu. Nah, misalkan mengeksplorasi, ya, menganalisis, kemudian hermeneutika. Nah, ini kalau bagi sasaran pembacanya kaum akademisi dia paham, tapi kalau pembacanya adalah masyarakat umum ini nggak kurang paham, gitu, bukan nggak paham, tapi kurang paham gitu. Ya. Nah ini bahasanya perlu, kalau buku harus lebih disederhanakan, gitu ya. Tidak menggunakan bahasa yang ilmiah, gitu ya. Tapi kalau buku itu menggunakan bahasa-bahasa yang general. Kemudian dari segi struktur, atau sistematika ya tadi cenderung lebih formal ya. Tapi kalau buku ya bagaimana kemudian narasi-narasi yang dibangun atau membangun argumentasi ini menghubungkan bab demi bab, gitu ya. Kemudian dari segi alur penjelasan isi, ini kalau karya ilmiah lebih teratur ya, dan cenderung tidak membangun argumen ya, dan sering mengarahkan. Tapi kalau dari buku ini lebih alami ya, mengalir gitu. Kemudian dari segi kutipan, nah ini biasanya kalau di karya ilmiah kan kutipan itu digunakan menggunakan footnote ya, body note, endnote gitu. Nanti kalau nanti buku diubah menjadi buku, kalau footnote itu sebisa mungkin dirubah menjadi body note, karena itu akan membingungkan pembaca ya. Harus membaca dari, misalkan lagi membaca di paragraf pertama di bagian atas, kemudian ketemu footnote di bawah, nah itu kan akan dari segi keterbacaan itu kurang indah ya, kurang estetik untuk dinikmati gitu. Maka sebisa mungkin ketika teman-teman nantinya mengubah karya ilmiah menjadi buku yang tadinya footnote diubah menjadi body note, atau misalkan diambil sumber referensi yang dibutuhkan saja, gitu ya. Oke, kemudian dari segi referensi, nah ini juga seringkali kalau karya ilmiah itu banyak dari yang benar-benar tidak diperlukan. Lebih banyak dari yang benar-benar diperlukan. Artinya misalkan satu kalimat itu sumber rujukannya bisa 3 sampai 5 rujukan ya. Tapi kalau di buku, nah ini perlu disederhanakan ya. Artinya yang perlu-perlu saja yang kemudian dijadikan rujukan ketika menulis sebuah buku. Ya. Nah, kemudian evaluasinya, kalau karya ilmiah itu adalah umpan balik dari supervisor atau penilaian akhir dari panel penguji, tetapi kalau buku ini adalah penilaian komersil
dari penerbit ya. Ini terutama penerbit-penerbit mayor gitu ya. Karena apa? Karena penerbit itu tidak sebatas mencetakkan buku, gitu. Kecuali itu memang permintaan dari penulis yang kemudian ingin menerbitkan buku dan mencetak bukunya secara terbatas untuk memenuhi apa namanya kewajiban publikasi tridharma perguruan tinggi. Ya. Tetapi kalau orientasinya adalah lebih jauh lagi, maka ya buku-buku yang didesain ini ya harus disusun ya seberapa komersilnya ya. Artinya ini juga menjadi kepentingan penerbit juga. Apakah ketika nantinya penerbit itu menerbitkan buku ini laris di pasaran ya, apa tidak kayak gitu. Ini kan menjadi pertimbangan penerbit. Makanya apa namanya penerbit itu ya bisa dikatakan ada seleksi kayak gitu ya. Makanya tidak semua naskah itu bisa diterima karena setiap penerbit itu memiliki ketentuan yang berbeda. Gitu. Kemudian tanggapan ahli dan masukan dari editor ya. Jadi memang apa namanya buku itu ya salah satunya dinilai oleh editor juga ya, bagaimana kemudian tata penulisan, gaya bahasa yang digunakan, ya struktur apa namanya miahnya itu. Nah ini evaluasinya ya. Ini kita sudah memahami ya perbedaan dari karya ilmiah dengan buku. Oke. Kemudian ketika kita mau mengubah buku karya ilmiah menjadi buku, tentu ada tantangan-tantangannya ya. Apa saja tantangannya? Ini adalah struktur isi. Ya, struktur isi antara karya ilmiah dengan buku itu berbeda, jauh ya perbedaannya. Kalau struktur di skripsi, disertasi, tesis, ya, itu kan atau laporan hasil penelitian, itu kan sistem struktur isinya itu kan terinci ya. Halaman pengesahan, ya, halaman judul, halaman pengesahan, moto, kata pengantar, kemudian apalagi daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kemudian bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kemudian ada metodologi penelitian dan sebagainya. Ini kalau di buku itu pendahuluan diambil yang seperlunya saja. Begitu juga dengan metodologi penelitian. Ini harus dihilangkan, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari struktur isinya. Kemudian dari segi gaya bahasa, ini adalah tantangan yang kedua, adalah gaya bahasa. Tentu ketika teman-teman menyajikan karya ilmiah dan menyajikan buku, itu harus menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Nah, kalau karya ilmiah kan tentu bahasa-bahasanya yang ilmiah gitu ya. Ini bahasa-bahasa yang sulit dipahami dan hanya dimengerti oleh kaum akademisi. Tapi kalau gaya bahasa buku ya, ya ini tentu cenderung lebih luas bahasa yang digunakan. Tergantung buku apa yang akan teman-teman apa namanya buat gitu ya. Ya ada penyederhanaan kata gitu, atau penulisan kata atau kalimat kayak gitu ya. Ini dari segi gaya bahasa. Kemudian tantangan yang kedua adalah jumlah halaman. Nah, ini jumlah halaman juga mempengaruhi ya. Jumlah halaman mempengaruhi apa namanya bagaimana ketika mengubah dari karya ilmiah itu menjadi sebuah buku. Kalau penelitian kayak skripsi itu kan minimal 60 halaman gitu ya. Biasanya kalau skripsi, kalau tesis disertasi ya lebih banyak lagi kayak gitu. Ya. Nah, ini kalau buku itu tergantung target pasaran ya. Dan juga dari penerbitnya dan juga harus disesuaikan dengan apa namanya standar di Perpusnas ya. Bagian pengajuan ISBN karena tidak sedikit ya yang kemudian buku-buku itu tidak mendapatkan ISBN ya karena dari segi jumlah halaman yang kurang gitu ya. Nah, ini perlu ya teman-teman memperhatikan hal-hal teknis demikian gitu ya. Apalagi sekarang itu dari
pelayanan ISBN Perpusnas itu ada pembatasan kuota, ya. Nah, ini karena apa namanya adanya lonjakan jumlah judul buku yang diterbitkan. Berdasarkan data dari Perpusnas, tahun 2023 itu ada sekitar 90.000 judul. Ya, nah ini sudah menurun dari tahun sebelumnya yang apa namanya tahun 2022 itu ada sekitar 102.000 judul. Kemudian di tahun 2021 itu lebih gila lagi, ada 150.000. Nah ini kan artinya dari 2021 sampai 2003 itu ada pengurangan kuota. Nah ini yang kemudian menjadi problem dari penerbit juga ya ketika mau menerbitkan ISBN gitu ya. Tapi kemudian apa namanya hal itu bisa diakali oleh masing-masing penerbit dengan mengganti ISBN itu dengan IRCBN atau nomor unik tersendiri yang dikeluarkan oleh penerbit. Karena kebijakan dari Perpusnas untuk hari ini itu tidak semua buku bisa diterbitkan. Artinya buku-buku yang hanya ditujukan untuk pasaran internal kampus itu bisa diterbitkan oleh penerbit tanpa ISBN. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Kemudian apakah buku-buku yang diterbitkan dari hasil karya ilmiah ini kemudian bisa diterima oleh tim PAK ya, ketika bisa mendapatkan nilai kum apa enggak? Nah, ini kan harus tebang pilih ketika mau menerbitkan buku. Nah, tentunya ketika nantinya buku itu mau diterbitkan ya harus pilih penerbit yang tepat gitu. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah ketentuan lain dari setiap penerbit. Nah, ini setiap penerbit itu memiliki selingkung yang berbeda-beda ya, memiliki idealisme tersendiri yang berbeda-beda ya. Artinya misalkan antara penerbit A sama penerbit B ya. Nah, ini tidak jarang kemudian ketika teman-teman mengirimkan naskah buku ke penerbit itu ada catatan revisi ya, ada catatan revisi ya. Ini kenapa? Karena selingkung dari setiap penerbit, kebijakan dari penerbit itu berbeda-beda. Karena penerbit itu menerbitkan buku ya tidak hanya sekedar menerbitkan buku, tetapi melihat pasar, gitu ya, market. Apakah buku ini bisa bestseller, apa enggak, kayak gitu ya. Itu kalau penerbit mayor. Tapi kalau penerbit indie itu ya apa namanya penerbit itu mencetak jumlah buku sesuai dengan pesanan dari seorang penulis. Nah, ini adalah tantangan yang keempat. Kemudian setelah mengetahui tantangan-tantangan yang ada, muncul pertanyaan, kenapa proses konversi bentuk karya tulis ilmiah ini penting untuk dilakukan? Ya. Karena yang pertama adalah memperluas jangkauan pembaca. Kalau teman-teman itu apa namanya hanya mempublikasikan karya ilmiahnya itu hanya sebatas di jurnal atau di HKI kan, maka untuk akses pembacanya itu terbatas di kalangan akademisi, ya mahasiswa, ya dosen, ya peneliti. Tapi ketika karya ilmiah itu kemudian dikonversi menjadi buku dan diedarkan di distributor yang dimiliki oleh penerbit, ya, misalkan buku itu disebar di Gramedia, kemudian di toko-toko buku online, ya, dan lain sebagainya, maka pembacanya jauh akan lebih banyak, ya. Sehingga kemudian yang kedua adalah memperluas manfaat hasil penelitian. Artinya hasil dari penelitian itu tidak hanya dirasakan oleh kaum-kaum intelektual saja ya, kaum-kaum akademisi, tetapi juga masyarakat umum gitu ya. Sehingga tahu ya manfaat dari hasil penelitian itu jauh terjangkau lebih jauh oleh pembaca. Kemudian kenapa penting dilakukan? Yang ketiga, mendapatkan manfaat akademik, khususnya terkait pengembangan karir dosen. Nah, ini juga ketika dosen itu mau menaikkan jabatan fungsional akademik. Nah, ini kan publikasi buku dihitung ya. Kalau misalkan yang mau ke asisten ahli, ke lektor itu kan, ya, atau mau jadi profesor, atau sudah jadi profesor kan paling enggak setiap 1 tahun itu kan
menerbitkan sebuah buku gitu. Dan ini perlu diperhatikan ketika teman-teman menerbitkan buku itu harus selektif ya, karena tidak semua penerbit itu tergabung ke dalam IKP ya. IKP. Nah, ini adalah ikatan penerbit ya, yang di tingkat nasional gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan karena biasanya ada beberapa kampus yang menstandarkan bahwa buku yang dipublikasikan atau diterbitkan itu harus masuk dalam anggota IKP kayak gitu ya. Nah, ini manfaat akademik ya terkait dengan pengembangan karir dosen. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan royalti dari penjualan buku. Nah, ini tergantung pada SPK penerbit ya. Jadi buku-buku yang diterbitkan, ya, kalau teman-teman menerbitkan di penerbit indie ya tidak ada royaltinya ya. Tapi kalau teman-teman menerbitkan di penerbit mayor, ya itu biasanya ada royaltinya. Tergantung berapa banyak buku yang terjual. Dan biasanya penerimaan royalti itu didapatkan ada yang modelnya itu adalah 6 bulan sekali, ya 1 semester sekali atau 1 tahun sekali, gitu ya. Tergantung seberapa banyak judul buku yang terjual. Kemudian yang selanjutnya memperluas hasil manfaat udah tadi ya, menjadi salah satu bukti kepakaran ya, karena tidak semua orang itu bisa menulis buku. Nah, artinya teman-teman itu memiliki passion di mana, ya, kemudian menulis sebuah buku. Itu kan artinya menunjukkan bahwa teman-teman itu memiliki keahlian di bidang itu, ya, yang kemudian dibuktikan dengan pendokumentasian ide melalui sebuah karya buku. Ya, ini penting ya. Kenapa mengubah buku ya dari karya tulis ilmiah menjadi buku itu penting untuk dilakukan. Oke. Lalu bagaimana cara mengubah atau mengonversi karya ilmiah menjadi buku? Nah, langkah yang pertama adalah teman-teman menyesuaikan dengan struktur umum naskah buku. Artinya yang pertama tadi, pahami perbedaan struktur isi atau sistematika antara artikel ilmiah dengan buku ya. Tadi teman-teman sudah bisa membedakan ya antara struktur isi daripada karya ilmiah dan buku. Nah, ini. Kemudian hilangkan beberapa bagian seperti metode penelitian yang relevan ya dan sebagainya gitu. Nah, ini perlu dihilangkan gitu ya. Karena ya untuk membuat sebuah buku itu pembagian babnya itu kalau di karya ilmiah itu landasan teorinya ya. Landasan teorinya itu misalkan setiap satu babnya itu bisa dipecah menjadi beberapa bab di dalam buku. Nanti kita akan coba mengidentifikasi ya dari contoh konversi disertasi menjadi sebuah buku. Oke ya. Nah, nih. Lalu ketika kita sudah menyesuaikan dengan struktur naskah umum buku, maka langkah yang selanjutnya adalah buatlah outline ya, atau kerangka tulisan ya. Jadi teman-teman bisa membuat daftar isinya dulu ya. Kira-kira ketika saya mau mengonversi karya ilmiah ini pembagian babnya seperti apa ya? Nah, ini bisa outline itu bisa dikembangkan dari semua bagian yang ada di karya ilmiah ya. Menjadi beberapa bab tambahan di dalam naskah buku. Misalkan kalau di skripsi tesis atau disertasi itu kan hanya 5 bab gitu ya. Tapi ketika karya ilmiah itu kemudian dikonversi, maka bisa lebih dari 5 bab kayak gitu. Tergantung bagaimana teman-teman memolesnya ya atau membuat outline-nya kayak gitu. Nah, ini. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengubah judul ya. Jadi lebih menarik. Jadi bagi sebuah buku, judul ini adalah menjadi jendela untuk menyampaikan isi buku ya. Sekaligus menggugah minat seseorang untuk membaca kemudian membelinya. Atau dari pandangan sudut pandang penerbit sendiri, judul buku itu menjadi selling point
ya, nilai jual gitu ya, yang bisa mempengaruhi market penjualan. Makanya judul itu ya tidak kaku ya. Diusahakan judul itu tidak kaku. Kalau judul karya ilmiah kan kaku-kaku ya, nggak luwes gitu. Nah ini coba apa namanya diubah menjadi judul yang menarik dan tidak kaku ya. Misalkan apa namanya judul bukunya itu strategi pemasaran sekolah ya di lembaga PAUD mana. Ini bisa dikonversi menjadi sesuai dengan zaman hari ini, misalkan yang lagi ngetren apa gitu, sehingga nanti dari hasil penelitian itu bisa kemudian dikembangkan ya menjadi sebuah buku yang relevan dengan dinamika kehidupan yang hari ini sedang terjadi gitu. Kemudian setelah mengubah judul dan membuat outline, nah ini teman-teman usahakan menyunting, ya, mengedit secara mandiri. Seringkali kan ketika teman-teman itu menulis selesai ya udah laptopnya langsung ditutup gitu ya, tidak mau dibaca ulang. Gitu. Nah ini cobalah kemudian kita mencoba recalling ya, atau mereview karya sendiri gitu ya. Ya, jadi jangan lupa ketika naskah itu sudah selesai ditulis ya dibaca berulang kali sebagai proses penyuntingan dan editing mandiri, sehingga nanti teman-teman bisa menemukan tipografi, ya, kesalahan penulisan, atau misalkan ada kalimat yang kurang menyambung dengan kalimat berikutnya dan sebagainya. Ya. Nah ini perlu ya dilakukan, gitu ya. Kemudian setelah naskah itu jadi dan final, cobalah kirim ke penerbit. Pilih penerbit yang sesuai dengan dan tepat gitu ya. Misalkan ya, kan tidak semua penerbit itu menerbitkan semua jenis genre buku ya. Teman-teman mau menerbitkan buku yang ilmiah ya, teman-teman diajukan ke penerbit yang fokusnya menerbitkan buku-buku fiksi. Nah, ini kan kurang tepat gitu ya. Nah, maka coba kirimlah ke penerbit yang tepat gitu ya, sehingga nantinya naskahnya itu tidak ditolak. Nah, ini apa namanya cara untuk mengkonversi karya ilmiah menjadi buku. Nah, kemudian apa namanya ketika mengkonversi sebuah karya ilmiah menjadi buku, ini perlu menghilangkan beberapa bagian ya kayak termasuk apa namanya pendahuluan, ya, metodologi penelitian dan sebagainya. Ya. Sekarang saya akan menanyakan, kira-kira di sini ada yang punya tesis, skripsi, disertasi atau hasil penelitian yang belum diubah menjadi buku apa enggak? Oke. Ada enggak teman-teman? Ada enggak yang punya tesis? Ada yang jawab itu Pak. Skripsi atau disertasi yang belum diubah? Ada? Ada, Pak. Ada ya? Nah, ini pengen diterbitkan jadi buku nggak? Oke, bagi yang teman-teman memiliki karya tulis ilmiah ya, yang masih nganggur atau belum diolah menjadi sebuah buku, nah mari kita coba konversi bersama ya. Nanti teman-teman bisa sambil membuka apa namanya daftar isi di skripsi atau tesis atau apa namanya disertasi ya. Nah, ini bisa kita coba apa namanya konversi bersama bagaimana. Oke, ini saya itu nanya. Padahal udah jelas-jelas nggak ada tanya di situ. Boleh join dong, join. Gimana? Gimana?
Oke, ini kita coba konversi bersama ya. Ini ada sebuah disertasi yang sudah kemudian diubah menjadi buku yang ber-ISBN. Ya. Ini judul disertasinya adalah Dinamika Pesantren Entrepreneurship ya di Kabupaten Kebumen. Ya. Nah, ini mari kita coba bedah ya, bagaimana menjadi buku yang sewel itu. Nah, ini kalau kita lihat ya di daftar isi disertasi ini, nah ini kan isinya sangat banyak dan sistematis dan terinci gitu ya. Ada halaman judul, ada halaman pernyataan keaslian, ada nota dinas, ada lembar persetujuan, ada abstrak, ya, ada pedoman transliterasi, moto, kata pengantar, daftar isi, ya, daftar tabel gambar, kemudian di pendahuluan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ya, ada manfaat penelitian, kemudian landasan teori, itu ada dinamika pesantren, pesantren entrepreneurship, tipologi kepemimpinan pesantren, ya, hasil penelitian yang relevan, ya, kemudian ada metodologi penelitian, kemudian bab 4 itu hasil dan pembahasan, kemudian bab 5-nya penutup. Nah, ini kan kalau kita coba ubah menjadi buku, maka harus ada yang apa namanya dihilangkan gitu ya, sesuatu yang tidak perlu. Kayak misalkan halaman judul, yaitu tetap masih ada ya, halaman pernyataan keaslian. Nah, ini biasanya ini dikirim ke penerbit untuk proses pengajuan ISBN, ya, surat pernyataan keaslian karya. Nah, ini formatnya juga berbeda antara format surat pernyataan keaslian disertasi sama penerbit gitu ya, karena surat pernyataan keaslian itu biasanya masing-masing penerbit itu punya selingkung tersendiri. Nota dinas ya dihilangkan, lembar persetujuan yang dihilangkan, abstrak ya dihilangkan, ya, pedoman transliterasi ya dihilangkan. Nah, ini di bagian pendahuluan ya biasanya hanya diambil latar belakang masalahnya saja gitu ya. Rumusan batasan dan rumusan masalah itu dihilangkan, tujuan dihilangkan, manfaat dihilangkan. Nah, ini landasan teorinya ini bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa bab dan subbab. Oke. Ya, kita coba lihat sistematika atau daftar isi yang ada di buku yang sudah diubah menjadi buku. Nah, nih, next, ya daftar isi. Nah, ini ada kata pengantar. Nah, ini tentu kata pengantar ini juga mempengaruhi akan dapat ISBN apa enggak. Nah, nih, jadi kata pengantar disertasi, sama kata pengantar buku itu harus berbeda, ya, harus berbeda. Ya, harus berbeda. Kata pengantar di buku kita itu tidak boleh ada kata buku ini merupakan hasil penelitian disertasi gitu, atau ada kata-kata peneliti gitu ya. Harus diubah menjadi penulis gitu ya. Itu. Dan kata pengantar itu ya biasanya berisi tentang gambaran secara umum isi daripada buku itu ya. Kemudian saran dan sebagainya. Ya. Kemudian daftar isi. Nah, ini daftar isinya ya merupakan pengembangan dari bagian bab-bab yang apa namanya ada kayak gitu ya. Kemudian bab 1 ini pengantar dinamika pesantren entrepreneurship. Nah, ini yang saya ambil dari bagian pendahuluan. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi bab tersendiri dengan judul yang beda gitu. Misalkan membaca persoalan dinamika pesantren hari ini misalkan kayak gitu ya, ini tinggal diolah bagaimana. Kemudian bab 2 konsep dasar dinamika pesantren ya, kemudian dibuat subbabnya juga ya, kemudian dinamika konsep pesantren, dinamika pesantren, misalkan ruang lingkup pesantren dan sebagainya, itu bisa ditambahkan gitu ya, bisa ditambahkan sesuai dengan Tuhan. Makanya tadi jadi merubah karya ilmiah menjadi buku itu tidak hanya copy paste dari hasil karya tulis ilmiahnya, tetapi perlu ada pengembangan dan perubahan gaya bahasa yang mudah dicerna. Kemudian bab 3 pesantren entrepreneurship ya. Ini kan berarti bab metodologi penelitian itu dihilangkan ya. Tidak ada.
Kemudian bab 4-nya tipologi kepemimpinan pesantren. Nah, ini juga dikembangkan menjadi beberapa subbagian ya. Kalau tadi di disertasi itu hanya terbatas beberapa saja. Kemudian bab 4 ini dinamika pesantren entrepreneurship. Ini juga dikembangkan menjadi beberapa bagian. Tahu lagi nanti nilainya gimana? Sehingga aman kita maksudnya kalau cuma Kemudian selanjutnya bab 4 itu dinamika pesantren entrepreneurship di Kabupaten Banyumas. Nah, ini bisa juga diubah menjadi studi kasus ya atau praktis ya, contoh praktis atau praktik baik dinamika pesantren entrepreneurship gitu ya. Cukup kayak gitu sudah nggak apa-apa. Sehingga bisa dirubah menjadi secara umum, tidak khusus atau spesifik gitu ya. Sebenarnya ini bab 6-nya itu masih bisa dikembangkan lagi ya, secara lebih general gitu. Dengan alasan pesantren di Kabupaten Kebumen ya, menjadi pesantren entrepreneurship, ini kan sebagai objek penelitiannya ya gitu ya. Nah ini bisa diubah misalkan menjadi alasan pesantren menjadi pesantren entrepreneurship ya, jadi lebih general. Dan bagaimana implementasinya, ya, bagaimana tipologi pemimpinannya, ya. Kemudian bagaimana peran pesantren dan bagaimana dinamika pesantren di Kabupaten Kebumen. Ya. Kemudian daftar pustaka. Ya. Nah ini daftar pustaka juga jangan lupa. Ya. Kemudian jangan hanya copy paste dari daftar pustaka yang ada di karya ilmiah, kemudian ditemplok, di copy paste di buku, gitu ya. Nah, ini jangan sampai. Karena apa? Karena metodologi penelitian sudah hilang. Beberapa bagian di pendahuluan juga sudah ada yang dihilangkan. Kan otomatis ada sumber rujukan yang tidak perlu dimasukkan ke dalam buku. Ya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa footnote itu penting untuk dirubah menjadi body note, gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi daya tahan baca pembaca, gitu ya. Kayak gitu. Kemudian tentang penulis, nah ini juga biasanya ada biodata penulisnya yang ditulis secara naratif, narasi gitu. Jadi juga ada foto close up-nya, gitu ya, profil tentang penulis ya, kayak gitu. Nah ini kalau kita coba membuat outline dari hasil karya ilmiah berupa disertasi menjadi sebuah buku ya. Nah, ini kan tapi dari kedua sistematika atau daftar isi tersebut, nah, tentu ada beberapa bagian yang dihilangkan. Apa saja ya, halaman awal ya, halaman judul hingga halaman daftar isi. Kemudian pendahuluan itu ada rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian ya dihilangkan, metode penelitian juga dihilangkan. Kemudian beberapa bagian hasil dan pembahasan ini juga dihilangkan. Jadi hasil dan pembahasan itu bisa dikembangkan lagi ya, tidak hanya sebatas pada apa yang teman-teman temukan ketika berperan menjadi seorang peneliti gitu. Ya. Nah ini perlu dirubah dan bisa ditambahkan dengan sumber rujukan buku-buku yang lain gitu. Sehingga apa? Sehingga apa yang teman-teman tawarkan, ide apa yang teman-teman tawarkan di buku ini, karena bisa membuka ruang diskusi bagi pembaca, gitu ya. Oke. Begitulah cara mengubah ya, mengkonversi karya tulis ilmiah menjadi buku. Nah, mudah bukan? Nah, kadang-kadang kita terbunuh oleh pikiran kita yang menakut-nakuti diri kita sendiri ya. Kiranya kita mampu ya, enggak ya? Atau karena keterbatasan pengetahuan kita nggak mau mencoba mencari informasi bagaimana mengkonversi karya ilmiah menjadi buku ya. Nah, ini ternyata mengubah karya ilmiah menjadi buku itu semudah itu. Saya percaya bahwa setelah teman-teman mengetahui ya cara untuk mengubah dari karya ilmiah menjadi buku, saya yakin teman-teman bisa mengubah ya, atau mengonversi karya ilmiah menjadi buku yang bagus atau yang berkualitas. Kemudian setelah buku Anda selesai dibuat, jangan ragu untuk mencoba mengirimkan ke beberapa penerbit. Ya. Nah, syukur-syukur teman-teman sudah punya link atau jaringan ya. Mungkin barangkali temannya ada yang punya penerbit. Ya. Next, percayalah bahwa tidak ada karya yang sia-sia.
sebab setiap karya akan menemukan jodohnya. Barangkali jodoh buku Anda ada pada penerbit Green Book Publishing Indonesia, misalnya, gitu ya. Oke, hidup sendirian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Oke, saya kembalikan ke moderator untuk membuka ruang sesi diskusi. Oke, terima kasih untuk Bapak Muhammad Hamid untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa ya. Langsung saja saya akan membuka sesi pertanyaan. Kami menyediakan 3 penanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan untuk yang ingin bertanya. Oke, dari Bapak Saiful Khairi ya. Bagaimana mengubah karya ilmiah menjadi buku referensi? Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Bapak Hamid? Oke, bisa langsung dijawab ya. Oke, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Halo. baik. Bagaimana cara mengubah karya ilmiah itu menjadi buku referensi gitu ya. Nah, teman-teman sebagai dosen kan biasanya seringkali memberikan tugas ya, kepada mahasiswa untuk membuat makalah sesuai dengan RPS yang ada di setiap mata kuliah gitu ya. Nah, ini kan ya sama seperti buku referensi gitu kan. Nah, ini apa namanya? Tentu ya. Nah, ini bisa jadi buku referensi yang bersumber dari hasil penelitian dan juga bisa juga pegangan dosen untuk mengajar. Misalkan Bapak mengajar mata kuliah manajemen PAUD gitu ya. Kan materi itu akan terbagi menjadi 14 materi gitu ya. 14 materi. Nah, 14 materi itulah yang kemudian disusun menjadi outline kerangka buku. Artinya di dalam buku referensi itu ada 14 bab. Ya, ada 14 bab yang nantinya akan dibahas di dalam buku itu. Itu ya, tentu ya urutannya sesuai dengan RPS itu sendiri ya, bisa gitu. Nah, biasanya ini juga akan menjadi apa namanya? Menjadi catatan bagi Perpusnas ya. Perpusnas untuk buku itu bisa mendapatkan ISBN apa enggak ya, terutama kata pengantar dan jumlah penulisnya gitu. Biasanya kalau penulisnya adalah mahasiswa dan buku ajar itu ada di kata pengantarnya ada apa namanya statement yang mengatakan bahwa buku ini merupakan tugas dari ini otomatis tidak akan mendapatkan ISBN dan diarahkan oleh Perpusnas untuk apa namanya menerbitkan secara mandiri oleh penerbit tanpa menggunakan ISBN. Ya, artinya bisa menggunakan nomor unik yang dapat dari penerbit itu sendiri gitu. Ya. Nah ini, jadi outline kerangka bukunya ya sesuai dengan materi-materi yang ada di RPS. Ya, catatannya hanya itu. Ya. Di kata pengantar, kemudian jumlah penulisnya. Jumlah penulis tidak boleh lebih dari 15 gitu ya. Biasanya akan ditolak oleh penerbit gitu. Makanya biasanya kalau buku ajar itu ya paling enggak 1-3 penulis ya. Dan itu yang apa namanya fokus keilmuannya pada fokus keilmuan buku yang akan dibuat itu sendiri. Gitu Bapak ya. Jadi dari kumpulan makalah mahasiswa ya itu bisa
dirubah menjadi buku referensi atau buku. Karena setiap itu kan akan mengajarkan mata kuliah yang sama. Ini kan bisa jadi kolaborasi yang kuat antara penulis dan penerbit gitu ya. Sehingga sudah ada gambaran pasarannya ya mahasiswa kayak gitu. Gitu. Ya. Begitu Bapak. Kebetulan beberapa kali ya saya juga menerbitkan beberapa buku ajar yang dihasilkan dari proses kegiatan pembelajaran di kelas selama perkuliahan. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Hamid. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Fadilah yang ingin bertanya ya. Silakan sebutkan nama, asal dari mana. Selamat pagi, Mbak, menjelang siang. Suara saya terdengar, Mbak? Siap, terdengar. Oke, saya Fadilah, Mbak, dari Unsud, Mbak, tetangga saya, Mbak. Saya mau bertanya kepada Pak Hamid. Pak Hamid, untuk footnote, Pak, kebetulan Ya. saya menuliskan footnote bukan sekedar buku, bukan sekedar referensi rujukan. Tetapi footnote itu terkadang saya menulis dalam bentuk uraian kecil untuk menjelaskan tentang hal-hal tertentu. Mungkin Pak Hamid paham ya, tidak selamanya footnote itu rujukan buku, artikel atau jurnal. Tapi kadang saya tuliskan itu dalam bentuk penjelasan, kayak menjelaskan hal kecil di luar materi pokok begitu. Nah, ini kan saya nggak bisa kalau kemudian saya harus model catatan badan gitu. Karena tentu akan mengurangi substansi dari jalur cerita buku yang ingin saya, penelitian yang saya kemas. Nah, ini saya kesulitan kalau kemudian harus dikemas dalam bentuk catatan badan gitu. Padahal catatan itu cukup kadang entah satu alinea, kan ada yang seperti itu ya. Itu yang pertama, pertanyaan saya pertama. Yang kedua, Pak, saya sedang mencoba mengajukan ke ISBN. Sekarang online, Pak. Online. Jadi harus pakai masa tunggu dan lain-lain. Dan yang kedua itu rumit. Artinya seperti tadi yang Bapak sampaikan, kalau hanya untuk sekedar sekolah saja tidak perlu ISBN. Padahal untuk penilaian KUM itu kan harus ada ISBN-nya, Pak. Ya. Untuk penilaian itu. Kadang kok jadi ribet gini antara universitas dengan perpustakaan nasional tidak standar. Akhirnya saya mencoba mencari penerbit di luar. Yang ketiga, Pak, setelah saya mencari penerbit di luar, itu saya mohon maaf ini sekedar berbagi pengalaman. Apakah modal awal dari kita atau kemudian penerbit akan menanggung semuanya? Kemudian kita, mohon maaf ini, ada sekian persennya penanggungan untuk biaya cetak gitu, Pak. Mohon pencerahan, Pak. Terus ngaten mawon. Oke, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan ini menjadi kendala bagi seorang penulis kebanyakan secara umum gitu ya, Pak ya. Oke, yang pertama kaitannya dengan penulisan kutipan referensi yang kemudian diubah jadi body note ya, Pak. Nah, ini sebenarnya pembatasan referensi itu yang sumbernya dari buku. Kalau misalkan kayak yang tadi Bapak sampaikan itu kan untuk penjelasan kalimat, justru itu tetap dipertahankan, Mbak. Karena itu akan mencerahkan dan memudahkan pembaca untuk memahami sebuah karya atau isi dari buku itu sendiri, Pak. Jadi untuk kutipan-kutipan yang demikian itu penting dan harus wajib ain ya, dipertahankan gitu, Pak ya. Jadi penghilangan referensi itu yang dimaksud saya tadi adalah misalkan referensi dari sumber buku yang kurang relevan dengan kalimat atau yang paragraf yang dirujuk gitu Pak ya. Oke. Jadi tetap dipertahankan karena itu memberikan gambaran secara jelas kepada seorang pembaca sehingga pembaca lebih mudah memahami. Oke. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa tadi ya Pak? Mohon maaf. Ini ya. ISBN, Pak, pengurusan ISBN. Karena itu berkaitan. Oh ya, pengurusan ISBN. Ya. Online sekarang Pak modelnya. Ya, ini memang kebijakan baru dari Perpusnas, Pak. Ini juga menjadi kendala bagi seorang penerbit yang kemudian yang dulunya mengajukan ISBN itu 1 hari, 2 hari bisa langsung keluar, sekarang bisa sampai 2 minggu, 3 minggu baru keluar. Karena apa? Karena tadi Pak, saya sampaikan ada pembatasan kuota bagi bagi penerbit di Indonesia, Pak.
Makanya dari tren penerbitan jumlah judul buku dari tahun ke tahun belakangan itu tuh menurun, ya. Karena dari segi kuota di internasional, Indonesia juga mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya kualitas buku yang diterbitkan di Indonesia itu kurang bermutu gitu ya Pak ya. Nah, kemudian akhirnya apa yang dilakukan oleh penerbit? Biasanya penerbit itu mengajukan buku ya yang diajukan ke ISBN itu sedikit berbeda dengan buku yang akan dicetak, termasuk dalam hal ini buku monograf. Karena sekarang buku monograf itu kebanyakan itu tidak diberikan ISBN. Pengalaman beberapa bulan yang lalu saya juga mencoba menerbitkan buku monograf yang berukuran B5, itu juga ditolak. Akhirnya saya mencoba menginisiasi merombak ya isi buku itu untuk keperluan ISBN berbeda dengan keperluan untuk penulis ke lembaga atau universitasnya. Tuh, jadi ada dua format buku ya yang diajukan ke ISBN itu berbeda, tetapi untuk keperluan cetaknya itu ya dengan naskah yang satunya kayak gitu, yang sesuai dengan untuk kebutuhan hasil waran tridharma perguruan tinggi yang diminta oleh universitas atau lembaga pemberi dana penelitian itu. Nah, Pak, ini saya motong dikit, Pak. ini harus Apakah ada berkaitan sama ya penerimaan ya antara motong dikit Pak, apa berkaitan dengan tematik buku Pak? Misalnya karena misalnya hukum sudah banyak atau sastra sudah banyak, lalu Perpusnas itu membatasi ISBN atau bagaimana Pak? ya. Jadi Perpusnas itu membaca keluasan manfaat gitu Pak. Ya. Keluasan manfaat atau jadi dari segi tracking manfaatnya itu hanya bisa diakses untuk siapa saja gitu. Makanya kalau buku itu hanya untuk dinikmati kayak tadi ya, mohon maaf Bu Najar, itu untuk mahasiswa dan di kata pengantar itu ada kata-kata hasil tugas ya, kemudian hanya digunakan untuk lingkungan sekitar, maka di Perpusnas membuat kebijakan itu diterbitkan oleh lembaga kampus itu sendiri atau penerbit tanpa mengeluarkan ISBN gitu ya. Makanya tadi antara buku yang diajukan untuk ISBN itu berbeda dengan buku yang dicetak. Tetapi rekam cetak yang harus dikirimkan ke Perpusnas adalah buku yang sesuai dengan apa yang diajukan. Kalau tidak, nanti fatalnya penerbit akan ditutup sementara, ya, karena apa yang diajukan sama yang didokumentasikan ke Perpusnas itu berbeda. Ya, ini beberapa penerbit belakangan ini ada beberapa penerbit yang ditutup sementara karena terindikasi begitu. Jadi antara buku yang diajukan sama buku yang diberikan ke Perpusnas itu berbeda, kayak gitu. Nah ini ya harus ada pengertian bersama ya, ada penerbit dan penulis kayak gitu. Ya penerbit ya juga membutuhkan naskah buku, penulis ya memerlukan menerbitkan bukunya kayak gitu. Nah ini menjadi dilema ya kayak gitu. Makanya ya harus pandai-pandai ya, penerbit juga harus pandai-pandai bagaimana mencuri ISBN dari dalam tanda kutip mendapatkan ISBN ya untuk keperluan konsumennya gitu kan, kayak gitu. Nah ini yang sering ini saya jadi membuka isi di bagian penerbitannya gitu ya, karena bagaimanapun ini penting kan gitu. Nah ini strategi-strategi yang kemudian bisa dibangun tambah. Begitu Pak ya. Jadi untuk pertanyaan kedua demikian. Ada dua model yang naskah yang diajukan sama yang dicetak untuk keperluan penulis itu berbeda untuk mendapatkan ISBN gitu ya. Bahkan sekarang lebih ketat Pak untuk menerbitkan buku itu ya. Jadi isinya benar-benar dibaca kayak gitu ya. Kalau dulu kan majukan langsung terbit kayak gitu. Ini sekarang lebih ketat. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu tenang apa ya Pak? Saya suka kelupaan ini. Pak, ini yang berkaitan sama komersilnya. Jadi kalau mau nyetak buku itu
berapa persen yang kita tanggung atau semuanya ditanggung percetakan atau bagaimana Pak? Ini Oh, nyuwun ya. pirsa mawon Pak, nyuwun pirsa. Oh ya. Ngaten. Oke. Nah, ini tergantung penerbitnya, Pak. Kalau penerbit mayor, biasanya itu kita tidak mengeluarkan biaya. Ya, kalau penerbit mayor seperti Gramedia, kita tidak mengeluarkan biaya sepersen pun. Ya, kita hanya mengirimkan naskah, kemudian nanti biasanya ada revisi-revisi, perbaikan-perbaikan yang hasil masukan dari editor ataupun reviewernya. Ya, nanti kalau sudah di ACC, maka akan diterbitkan dan dicetak biasanya 3.000 eksemplar oleh penerbit. Nah, itu biasanya jumlah cetakannya juga disesuaikan dengan tadi tracer marketing penjualannya. Kira-kira buku ini bisa laris di pasaran umum apa enggak, gitu ya. Nah, kalau pasarannya laris, ya maka biasanya penulis itu mendapatkan royalti. Ini tergantung lagi kepada penerbitnya. Ada yang 10 sampai dengan 25% dari hasil penjualannya. Ya. Tetapi kalau teman-teman ingin menerbitkan buku penerbit indie, ini adalah bagaimana penerbit itu memfasilitasi penulis untuk mencetak buku. Jadi jumlah pembayaran percetakan buku yang dikeluarkan oleh penulis itu sesuai dengan kemampuan penulis mau mencetak buku berapa. Kayak gitu ya. Oh, misalkan saya mau mencetak buku 10 eksemplar, padahal mengambil paket satu. Misalkan paket satu itu sekali terbit misalkan 500.000. Nah, tinggal ditambahkan. Nah, satu paket itu misalkan hanya mendapatkan 5 cetak eksemplar, karena yang 2 itu untuk perpusnas, yang 1 untuk arsip penerbit gitu. Kan otomatis penulis harus menambah biaya cetak tambahan 5 eksemplar itu. Ya, jadi tinggal diakumulasikan berapa, 500 misalkan ditambah 5 kali 100.000, misalkan 500.000 berarti 1 juta. Kayak gitu. Jadi ini kembali ke penerbit mana yang dituju. Ya. Karena setiap penerbit itu memiliki press release yang berbeda-beda. Begitu Pak. Bapak. Nggih, matur suwun Pak Amit, matur suwun. Ini dari fakultas apa Pak? Kula mahasiswa Pak De. Oh, mantap. Ini ngajar juga di Unsur loh, Pak Kira. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, terakhir dari Bapak Putu Pesanugraha. Silakan Bapak perkenalkan nama dan asal daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putu Pesanugraha, Pak Hamid, tetangga kota Pak, ya saya dari Pemalang Pak. Oh, dari Pemalang. Oh, iya, iya. Di lembaga saya di Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Les Bumi NU Pak, PCNU Pemalang. Oh, iya. Di NU nggih Pak, nggih sama-sama Nahdiyin kali panjenengan teng Universitas NU. Terus yang kedua, alhamdulillah saya kemarin baru wisuda S2 Pak di manajemen di STIE Bank BPD. Jadi webinar ini sangat bermanfaat buat saya karena tesis yang saya hasilkan itu saya rencanakan ingin tak konversi menjadi buku. Makanya saya antusias sekali dengan adanya webinar ini. Oke. Sedikit banyak saya juga sudah menulis jurnal di artikel ilmiah ya di berbagai jurnal. Ya masih pemula sih, masih sekitar 3 alhamdulillah, tapi sudah mulai banyak dikutip lah. Patut agak berbangga sedikit karena masih pemula. Saya baru mengenal kepenulisan itu baru kemarin, baru sekitar medium tahun 2022. Mungkin secara umur mungkin lebih senior saya daripada panjenengan, tapi secara akademik kan jenengan saya cek tadi di PD Dikti juga ternyata dosen PG PAUD Pak nggih. PG PAUD. Dan kebetulan keseharian saya Pak mengaplikasikan ilmu manajemen saya, ini cerita sedikit itu saya kebetulan mengelola 3 PAUD Pak. 3 PAUD. Jadi ada kepala sekolah, ada pengajar-pengajar yang memang pas banget, artinya maksud itu walaupun memang rata-rata pengajar saya kuliahnya di universitas terbuka sih Pak, karena fleksibelnya itu tadi karena ben nggak ganggu ngajarnya gitu. Nah itu. Nah kembali lagi ke masalah buku itu, saya pernah searching di website atau apa segala macam itu ada yang namanya selain ISBN itu ada KRCBN Pak.
QRCBN. Nggih, lah itu saya kebetulan pernah kali istri kan punya usaha bimbel calistung ya. Dia bikin buku sendiri. Terus saya ajukan ke QRCBN itu untuk identifikasi buku tersebut. Lah itu baru kita cetak gitu. Nah, eh, nyambung dari Pak Fadilah tadi kaitan dengan mungkin barangkali saya memang ada keinginan menjadi dosen juga karena rencana saya juga mau Januari mau coba peruntungan di LPDP nggih. Dan itu di Unsud kebetulan saya rencana di manajemen udah kemarin udah konsultasi. Lah, itu kan ada istilah KUM ya, walaupun belum jadi dosen kan, tapi kan searching-searching informasi kaitan dengan tugas-tugas Tridharma segala macam. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Nah, kalau yang buku itunya terbitannya bukan dari ISBN, tapi dari QRCBN, itu menjadi pengakuan untuk Tridharma dosennya enggak? Gitu pertanyaannya itu. Kalau memakai QRCBN, tapi kalau masalah publikasi mayor ataupun indie saya udah tahu lah apa kelebihannya atau kekurangannya itu yang tadi Bapak jelaskan dan memang betul sekali kalau penerbit mayor itu tidak perlu biaya gitu. Nanti kita dapat royalti beda kalau penerbit penerbit yang indie relatif lebih mudah karena berbayar kan seperti itu. Nah, itu Pak. Jadi pertanyaan saya itu kaitan dengan TRCBN. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang belum tahu juga. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mewakili kaitan dengan QRCBN dan ISBN itu maksudnya perbedaan atau kelebihan kekurangannya seperti apa gitu loh untuk penerbitan publikasi buku ke depan. Gitu Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih moderator Mbak Husnul atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Oke, Hamid. Moderator boleh nambah dikit nggak? baik. Terima kasih Pak Putu. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu atas di wisudanya ya dan diraihnya gelar magister di bidang manajemen. Mudahan berkah barokah ilmunya. Dan salam dari negeri Ngapak ya Pak ya. Dan kemarin saya juga habis dari Pemalang Pak, kebetulan DPL mahasiswa kan yang di dekat kecamatan Radodongkal itu. Oke, kemudian nah ini QRCBN ya. Nah ini QRCBN juga masih menjadi apa namanya pertanyaan ya bagi apa namanya keperluan pengembangan karir dosen ya. Karena tidak semua tim penilai itu bisa menerima QRCBN, artinya kredibilitas QRCBN itu masih belum bisa digunakan ya oleh tim PAK untuk keperluan KUM gitu Pak. Karena kemarin berdasarkan pengalaman beberapa dosen di UIN juga demikian gitu. Ada beberapa dosen yang karya bukunya ditolak oleh tim PAK ya karena menggunakan QRCBN gitu. Nah ini berarti masih apa namanya mengutamakan ya ISBN dan penerbit yang beranggota IKAPI. Nah ini anggota IKAPI dan ISBN itu yang masih apa namanya menjadi kebijakan acuan untuk penilaian KUM-nya. Ya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya apa? Ya kelebihannya QRCBN ini bisa diakses oleh siapa saja gitu ya. Bahkan apa namanya lembaga Les Bumi misalkan punya website, nah itu bisa mendapatkan QRCBN. Nah kalau QRCBN kan kita tinggal mendaftar akun gitu ya. Bisa dari penerbit, bisa dari lembaga. Gitu ya. Artinya apa namanya lembaga Les Bumi NU Pemalang juga bisa mengakses QRCBN gitu secara mandiri gitu ya. Kekurangannya yaitu tadi ya tidak bisa digunakan untuk apa namanya penilaian KUM atau pengembangan karir dosen di bidang Tridharma perguruan tinggi. Begitu Pak Putu. Terima kasih banyak Pak Hamid atas penjelasannya. Barangkali suatu saat bisa ketemu langsung pas ke Purwokerto mudah-mudahan. Sekali lagi makasih Pak. Pak. Sharing katanya dengan mengkonversian tesisnya menjadi buku juga insya Allah saya selalu siap Pak.
Oke, untuk tiga pertanyaan sudah bisa dijawab ya, Pak Hamid. Masih bisa buka sesi satu penanya lagi ya, Pak. Oke, monggo, monggo. Sini ada dari kolom chat ya, saya lihat. Dari Bu Yuna Eka. Ya, di kolom chat ya, ada apakah ketika dibukukan karya ilmiah yang biasanya sistematikanya bab 1 pendahuluan dan bab seterusnya, apakah ketika diterbitkan juga sama dengan sistematika penulisan karya tulis atau penelitiannya? Bisa Oke, dipahami, Pak? ya bisa dipahami. Oke, ya tentu sistematikanya berbeda ya, seperti yang tadi saya sampaikan di saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa sistematika penulisan karya ilmiah dan juga buku itu berbeda. Kalau sistematika di karya ilmiah harus ada beberapa bagian yang harus dihilangkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan daftar isi disertasi itu kan ada sangat banyak ya, mulai dari halaman judul, daftar tabel ya. Nah, ini kan sangat banyak ya. Nah, perlu ada beberapa hal-hal yang perlu dihilangkan gitu. Ya, ini ya pendahuluan ya cuma diambil latar belakang masalah saja seperlunya ya. Kemudian metodologi penelitian dihilangkan. Ya. Beberapa kutipannya juga perlu dihilangkan dan dicari yang seperlunya saja kayak gitu. Sama misalkan kayak profil sekolahan yang diteliti misalkan atau pesantren yang diteliti ini juga bisa dihilangkan gitu. Sehingga ada penyederhanaan sistematika antara karya ilmiah menjadi sebuah buku gitu ya. Dan dari teori-teori yang ada di karya ilmiah itu ya, landasan teori yang ada di karya ilmiah itu bisa dipecah menjadi beberapa bab lagi gitu ya. Nah, ini bisa dikembangkan dan bisa dijadikan beberapa sub bab ataupun bab. Begitu Bu Lina ya tadi ya. Oke, itu untuk pertanyaannya Bu Yuna Eka ya. Gimana Bu Yuna Eka? Sudah bisa dipahami? Sudah puas? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, alhamdulillah. Untuk absensi ya, saya ingatkan kembali untuk absensinya di kolom chat. Bisa diisi dulu. Kemudian nanti untuk materinya bisa di-share di grup ya. Untuk pemaparan materi pada hari ini saya cukupkan ya. Nanti akan ada door prize dari kami dari Green Book untuk penanya terbaik dan yang sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini ya. Untuk sertifikatnya nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp pada H+2 sebelum sertifikat dibagikan. Mohon Bapak Ibu jangan keluar dari grupnya dulu ya. Follow IG Greenbook ID ya dan memberikan ulasan pada Google bisnis kami, Google Greenbook Publishing Indonesia. Terima kasih ya. Sebelumnya saya selaku moderator pamit undur diri. Mungkin untuk dari Bapak Hamid ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup webinar pada pagi hari ini? Oke. Baik, ya mungkin ya Kak, bagi teman-teman yang ingin mengkonversi sebuah buku ya, sekarang sudah tidak perlu pusing-pusing lagi ya, bahkan teman-teman bisa sharing dengan penerbit ya, baik itu penerbit Green Publishing Indonesia dan juga sangat terbuka kepada teman-teman yang ingin menerbitkan buku atau mengkonversi buku. Nanti juga akan dipandu oleh misalkan sama Pak Direkturnya langsung atau oleh Mbak Husnul gitu ya, kayak gitu. Karena sekarang insya Allah ya apa-apa serba mudah kayak gitu ya.
Yang sulit itu adalah pikiran kita. Jadi teruslah berkarya ya, terus berkarya dan menebar kebaikan. Saya statement tadi ya, setiap karya pasti akan menemukan jodohnya dan tidak ada karya yang sia-sia. Terima kasih untuk pemaparan materinya Pak Hamid, materi yang sangat luar biasa ya. Sebelum saya tutup, saya mau mengambil dokumentasi ya. Silakan bisa on cam semuanya peserta. Oke, untuk di slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Bisa dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Cukup ya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Hamid. Ya, terima kasih. Terima kasih. Rektor. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hamid pencerahannya. Sama-sama Bapak. Asli mana Pak? Saya nanya dikit, yang UNU ini yang dikenal Gus Durian itu bukan Pak Hamid? Beda Pak. Kalau yang Gus Durian itu ini kampusnya apa namanya ya? Kampus Gus Durian. Iya, oh bukan ya berarti ya? Ya, kalau UNU yang di ini, yang di selatan Andang. Oh, Andang Bangka. oke. Terima kasih Pak Hamid pencerahannya. Sama-sama Pak. Untuk semuanya kami tutup ya Zoom-nya ya. Ya, terima Terima kasih. kasih untuk semuanya. Jangan lupa absensinya. Ya, mohon izin live ya, Bu. Ya. Pak.